Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Hari ini saya akan kembali sharing satu artikel yang diterbitkan oleh Medscape Nurses yang ini satu paper yang menarik dan sangat-sangat menarik karena berkaitan dengan pengaruh gaya hidup dengan uh, penyakit asma atau asmatek ya. Dan paper ini diberikan judul Larger Ways Linked to Greater Likelihood of Asthma Attack. Jadi semakin lebar ya, semakin luas lingkar pinggang seseorang, maka berkaitan erat dengan kekambuhan atau berkaitan erat dengan serangan asma ya. Nah, paper ini memiliki top line, jadi memiliki satu kesimpulan inti di mana ketika seorang itu dia apa namanya memiliki garis atau lingkar pinggangnya lebih dari meningkat 5 cm dari yang normal, maka dia akan meningkatkan 1,06 ya kemungkinan terjadinya asma attack atau serangan asma ya. Nah, di paper ini banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama adalah berkaitan erat dengan apa, jumlah respondennya. Jadi riset ini dilakukan dengan di Amerika dengan jumlah sebenarnya kurang lebih 5.530 orang dewasa dengan asma ya, dengan asma. Jadi paper ini adalah respondennya adalah seorang pasien atau ribuan pasien yang dia punya asma. Jadi bukan pasien sehat ya. Kemudian rata-rata usianya adalah 43 tahun, kemudian rata-rata dari lingkar pinggangnya adalah 98,9 cm dan body mass indexnya ada 28,50. Artinya ketika seorang itu dia semakin lebar pinggangnya, kemudian semakin meningkat body mass index-nya, maka ini punya dampak yang kurang bagus terkait dengan fungsi respirasi ya. Bahkan sebagian pasien yang dia orang sehat pun tanpa asma, itu ketika dia semakin besar lingkar pinggangnya, maka dia akan meningkatkan atau mengganggu fungsi paru-paru karena diafragmanya dia akan tertekan dengan jumlah lemak yang ada di abdomen atau yang ada di perut, sehingga kadang kalau setelah dia duduk lama atau dia setelah apa namanya duduk di lantai lama akan bangun dia akan terasa susah dan sebagainya. Ini berbeda dengan orang yang dia lingkar pinggangnya dia dalam batas yang normal ya. Nah, yang take away atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari paper ini yang pertama adalah pasien yang melaporkan serangan asma ini secara signifikan itu terjadi pada mereka yang apa namanya memiliki peningkatan dari lingkar pinggang. Artinya ketika seorang itu dia punya asma ya diupayakan jangan gendut-gendut, jangan gemuk-gemuk karena akan resiko sering terjadinya serangan asma attack kayak gitu ya. Jadi ini menjadi poin penting bagi para perawat atau tenaga kesehatan yang menangani pasien asma agar memperhatikan dari aspek berat badan para pasien ya. Jadi jangan sampai pasien asma tapi dia gemuk dan gemuk kemudian obesitas atau overweight, kemudian dia akan muncul ya banyak gejala-gejala yang berkaitan dengan asma attack ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah uh, ada korelasi antara peningkatan dari lingkar pinggang dan juga peningkatan asma attack. Artinya ketika seorang itu dia semakin meningkat apa ukuran dari pinggangnya, luas lingkar pinggangnya dan sebagainya, maka dia meningkatkan apa namanya kemungkinan terjadinya asma attack sejumlah 1,06. Jadi ketika meningkat 6 bertambah 5 cm, berarti dia akan semakin meningkat satu kali serangan asma gitu. Ketika dia 10 cm, berarti dia nanti akan dua kali. Jadi semakin besar lingkar pinggangnya, maka makin semakin tinggi ya kemungkinan seorang dia kena asma attack. Nah, makanya eh, ketika kita menemukan pasien asma yang dia obesitas, yang dia mengalami body mass index-nya tinggi, ya, di antara edukasinya adalah berusaha untuk diturunkan berat badannya dengan diet, dengan mengurangi makanan yang dia high kalori, yang dia fried food dan sebagainya, sehingga dia bisa turun berat badannya ya. Nah, dia tidak selalu identik dan meninggalkan secara totalitas makanan yang dia manis, makanan yang dia gorengan dan sebagainya, tapi membatasi. Jadi itu ada membatasi itu. Yang kedua adalah meningkatkan aktivitas fisiknya, karena obesitas terjadi ketika tidak balance antara apa yang dimakan dengan apa yang dia digunakan untuk aktivitas. Tapi ketika itu balance atau lebih banyak aktivitasnya, maka insya Allah ketika seorang itu makannya mungkin dalam identik, mohon maaf, kurang sehat, ya tetap dia tidak akan gemuk karena aktivitasnya dia tinggi. Jadi berbeda dengan orang yang dia tidak
pernah olahraga, kemudian dia hanya di rumah dan sebagainya, ya dia tentunya akan mudah mengalami kegemukan ya. Nah, makanya dari riset ini diambil sebuah kesimpulan bahwa ketika seorang itu dia asma atau seorang orang dewasa di atas 40 tahun yang dia terkena asma, disarankan untuk tidak sampai fisiknya dia gemuk. Ya, tapi ketika yang bagi yang sudah terlanjur gemuk, ya diupayakan untuk bisa diedukasi untuk menurunkan berat badannya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.